Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas kuliah saya yang berjudul Pentingnya Peranan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jadi tugas saya ini adalah tugas yang ada di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Pak Rio Rajab Isdendi, Magister Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Pancasila dijadikan materi pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, merujuk pada teori kewarganegaraan komunitarian dan struktural fungsional. Nilai Pancasila berisi tentang ide kehidupan yang baik sebagai nilai konsensus dan dengan demikian menjadi sumber bagi terciptanya integrasi sosial. Berdasar hal itu, dibutuhkan sosialisasi atas nilai Pancasila guna mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan di masyarakat. Sosialisasi atas nilai Pancasila dapat dilakukan melalui jalur pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena nilai pentingnya pendidikan ini telah diterapkan sejak dini di setiap arena pendidikan dari paling awal hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa menjadi kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih di pendahuluan, tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran akan negara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air, dan membangun budaya bangsa, wawasan tentang negara kepulauan, dan ketahanan nasional dalam penerus bangsa masa depan yang sedang belajar dan akan menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi serta seni. Masuk pada tahapan identifikasi masalah. Istilah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menggantikan pendidikan kewiraan, yang mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revitalisasi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta akan tanah air. Oleh karena itu, saya akan membahas yang ada di identifikasi masalah di bawah ini. Yang pertama, ada bagaimana konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana penjelasan tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Serta yang keempat atau terakhir, bagaimana penjelasan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Kita langsung pindah slide. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan menurut Soedijarto adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Sedangkan menurut Soemantri mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan juga Pancasila. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai tantangan untuk menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia. Kolonialisme yang menyebabkan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Nusantara menjadi bodoh
hina, dan miskin. Di balik itu, penjajahan juga telah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang demokrasi, ilmu dan teknologi, serta ekonomi. Sedangkan secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya betapapun kecilnya. Perbedaan ini harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum. Sedangkan secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Menurut Somantri 1972 menjabarkan bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal dengan istilah kewarganegaraan 1957, Sipik 1962, dan pendidikan kewarganegaraan negara 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Sipik 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Masih di hasil dan pembahasan, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN selalu berubah setiap zaman. Dari waktu ke waktu sejak deklarasi kemerdekaan hingga hari ini, ada dinamika dan tantangan yang selalu kita hadapi. Dinamika itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki kekuatan per kekuatan, selalu berkembang dan beradaptasi dengan keadaan tertentu, dan tantangan adalah hal-hal yang harus dilewatkan untuk mencapai suatu tujuan atau dihadapi. Di era globalisasi, dinamika kewarganegaraan dipengaruhi oleh perkembangan iptek yang ditandai oleh era globalisasi, ditandai oleh perkembangan pesat dalam teknologi informasi yang mengarah pada perubahan dalam semua situasi kehidupan, termasuk perilaku masyarakat, warga negara, terutama para pelajar. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Saat ini, mata pendidikan kewarganegaraan sering diabaikan dalam proses pembelajaran. Meskipun pendidikan kewarganegaraan masih sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk belajar di pendidikan tinggi, untuk mempromosikan semangat nasionalis mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan sangat berguna dan cara untuk mempromosikan perasaan cinta kepada bangsa. Cinta untuk tanah air adalah apa yang masih perlu disampaikan kepada penerus bangsa. Mahasiswa adalah bibit unggul yang akan menjadi pemimpin dunia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan moral dan akademik yang mendukung sosok pribadi seorang mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh dari waktu ke waktu dan melalui proses peningkatan, pembekalan, penentuan, dan pemutusan akhir-akhir prinsip diri. Negara komunitas masa depan membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk mendukung pembentukan negara. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mencakup antara lain pluralisme, yaitu sikap menghargai perbedaan, pembelajaran kolaboratif dan kreativitas. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks identitas nasional, seperti yang ditunjukkan oleh salah seorang penasehat universitas. Masyarakat yang egois akan muncul tanpa pendidikan kewarganegaraan yang memadai. Tanpa menyampaikan nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada menjadi penjara dan neraka dalam arti sumber konflik. Pendidikan memainkan peran penting dalam kurikulumnya dan terkait dengan strategi budaya. Masuk ke slide berikutnya, yaitu kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Kesimpulan yang kedua, pada dasarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Dan kesimpulan yang ketiga, secara historis, PKN atau pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada awalnya diselenggarakan oleh organisasi gerakan yang bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia yang merdeka. Sedangkan kesimpulan yang keempat, secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki budaya dan beragam dan multikultur
multikultur berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya betapapun kecilnya. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Menurut Sumantri 1972, menjabarkan bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan 1957, Sipik 1962, dan pendidikan kewarganegaraan negara 1968. Dan kesimpulan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami berbagai perubahan, termasuk tujuan, orientasi, isi materi, metode pembelajaran, dan bahkan sistem evaluasi. Itulah paparan presentasi dari video saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mencukupi untuk tugas yang ditugaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.